Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maulidin Purnama selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka di channel DPC PPMI Majalengka. Baik, saudara-saudara, hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan audiensi dengan pemerintah yaitu Bupati dan diterima sangat baik juga oleh beliau. Apapun yang kita rapatkan di Aliansi Buruh Majalengka itu sudah disampaikan semua, tinggal kita menyampaikan apa hasil dari audiensi tadi. Yang alhamdulillahnya ya, yang tadinya itu kan kita mau diterima itu di jam 4 sore berdasarkan informasi, ternyata alhamdulillah jam 9 beliau mau menerima kita. Tapi ya tadi juga ada rasa kekecewaan dari teman-teman di ABM itu karena baru berapa menit beliau sudah meninggalkan lah karena ada pertemuan dengan DPR RI. Jadi nanti hasil dari pertemuan tadi ataupun audiensi akan dipaparkan oleh Pak Sekub Warjana untuk apa yang tadi hasil dari audiensi itu sampaikan kepada anggota bahwa perjuangan kita sekarang untuk upah sudah dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan tugas kita sebagai perwakilan dari buruh yang tergabung di Aliansi Buruh Majalengka atau ABM. Dan alhamdulillah juga kita langsung bertemu dengan Bapak Bupati, orang nomor 1 di Kabupaten Majalengka. Adapun tadi poin-poin tuntutan kita yaitu ada 3 poin. Yang pertama terkait masalah UMK yang kita minta naiknya di angka 30%, dan juga ada kita meminta perubahan SE menjadi SK terkait masalah Kepgub, dan juga yang terakhir tuntutan kita itu terkait masalah evaluasi LKS tripartit di Kabupaten Majalengka. Dan alhamdulillah memang tadi sangat luar biasa ya. Audiensi kita memakan waktu yang sangat lama, panjang sekali tadi perdebatan, adu argumentasi dan lain sebagainya, sampai buka pasal undang-undang ya, cukup sangat alot sekali lah. Tapi alhamdulillah memang ada beberapa poin yang alhamdulillah pemerintah siap untuk menjalankan, yaitu terkait masalah perubahan SE ke SK. Nah, ini juga perhatian juga untuk perusahaan di Kabupaten Majalengka, karena kan surat SE, surat edaran ini sudah dilayangkan atau ditetapkan pada tanggal 31 Mei. Nah, itu dibantah oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Majalengka karena PTUN belum selesai. Nah, sekarang PTUN udah selesai, terus mau menunggu apa lagi? Dan alhamdulillah juga pemerintah akan merubah dari SE menjadi SK untuk mendorong supaya perusahaan ini menjalankan Kepgub nomor 561/874 tentang kenaikan upah di atas 1 tahun itu. Dan yang kedua terkait masalah UMK ini nih diterima sangat baik oleh Bapak Bupati, karena walau bagaimanapun beliau mengatakan ya ingin rakyatnya atau buruhnya mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi ya secara aturan ya tidak terlepas dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita dorong Bupati supaya bersama-sama kita buruh untuk tetap mengeluarkan rekomendasi
di angka 30%. Nah ini memang masih dalam kajian pemerintah ataupun bupati langsung terkait masalah 30% ini di ACC atau tidak. Ya mudah-mudahan 30% ini di ACC oleh beliau. Nah kita memberikan waktu beberapa hari kepada pemerintah untuk mengkaji terkait masalah UMK tersebut yang diinginkan oleh buruh di Kabupaten Majalengka yang diwakilkan oleh Aliansi Buruh Kabupaten Majalengka atau ABM. Dasarnya dari mana ya Pak Sekjen? Itu dasarnya terkait masalah pengajuan kenapa 30%. Itu kita penyesuaian. Karena apa? Karena BBM saja naiknya 30,7%. Kita minta 30%. Ya kalau kita minta 15%, seperti Cianjur, Cirebon, bahkan Bogor itu mengunci rekomendasi di angka 15%. Sedangkan upah mereka jauh dengan kita. Mereka saja meminta atau sudah keluar surat rekomendasinya itu di angka 15%. Masa Majalengka upahnya 2.027.000 mintanya 15%, kan berarti makin jauh lagi aja upah kita. Nah terkait masalah 30% ini adalah penyesuaian ya, penyesuaian atau permintaan daripada pekerja atau buruh di Kabupaten Majalengka meminta 30% untuk kenaikan UMK pada tahun 2023. Itu dasarnya atas penyesuaian. Karena walau bagaimanapun kita tidak bodoh-bodoh amat, kita tidak gaptek karena banyak tersebar bahwa Wapres sendiri terkait masalah kenaikan BBM ini bukan kenaikan tapi penyesuaian. Nah kita juga mengutip statement dari Pak Wapres tersebut. Ya kita juga minta di Kabupaten Majalengka ini penyesuaian karena dengan dampak dari naiknya BBM ini sangat luar biasa, apalagi bagi buruh di Kabupaten Majalengka yang upahnya hanya 2.027.000 tambah naik BBM sekarang ini 30,7% kan luar biasa. Makanya mencekik ya. Iya. Kalau secara realnya ya logis kami meminta 30%. Bahkan seharusnya kita minta naik upah di tahun 2023 ini 100% seharusnya. Seharusnya 100%, bukan 30% lagi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait masalah hasil audiensi tadi. Memang sangat luar biasa, saya apresiasi kepada semua pimpinan federasi yang mewakili, ada dari SPSI Rekonsiliasi, ada dari KSPN, dari FSPMI, dari SPN, PPMI, FSEPUMI, dan juga dari kawan-kawan SPSI Atuk. Ya, alhamdulillah semua pimpinan federasi sangat luar biasa, saya apresiasi. Nah, teman-teman yang nonton video ini, buruh di Kabupaten Majalengka khususnya, doakan terus kita karena walau bagaimanapun kita buruh di Kabupaten Majalengka meminta kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita minta kesetaraan hidup lah. Kita juga ingin hidup yang layak di Kabupaten Majalengka. Mungkin itu saja kebetulan. Ya, terima kasih Pak Sekum untuk dan yang sangat luar biasa, simpel, tegas dan sangat jelas. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekum itu benar. Jadi perjuangan kita untuk beraudiensi kita sudah lakukan. Apapun itu nanti hasilnya dari audiensi, kalaupun pemerintahan ini tidak mengindahkan, ya akan ada opsi yang kedua dari ABM. Di sini juga kebetulan sudah hadir dari teman-teman di DI ini, ada Bapak Sugi, atau AA ya panggilannya ya? Oh AA ya, panggilannya AA Ugi. Sekarang dengan ini Pak Sekum Herdiana, Herdi juga, oh ya Herdi juga, Herdi sebagai Sekumnya dan ini sebagai Kabid Advokasi PPA, PPMI, PT DI. Mungkin pemaparan ataupun masukan dan saran untuk pertanyaan silakan Pak Ugi untuk waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sebelumnya Ketua Pak Sekum atas waktunya. Perkenalkan dulu kawan-kawan ya. Mungkin saya pemain lama, tapi untuk di PPMI jujur saya baru. Yang Siap, penting siap. kita di sini sama-sama berjuang terkait kesejahteraan pekerja. Betul. Kebetulan tadi saya sendiri kan ada urusan di BPJS Ketenagakerjaan karena berhubung anggota terkait JKM-nya belum beres, makanya tadi saya bereskan dulu. Jadi saya tidak bisa menghadiri audiensi tadi. Bagi Makanya tugas lah. ada sedikit pertanyaan nih Pak dari saya khususnya terkait surat keputusan gubernur Ketua. Nah itu kan pemerintah daerah sudah mengeluarkan sebelumnya ya Ketua Betul. terkait surat edaran, dan sekarang pemerintah daerah Kabupaten Majalengka akan merubah surat yang tadinya surat edaran menjadi surat keputusan Ketua. Nah yang ingin saya pertanyakan, kapan surat itu akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka Ketua? Ya. Saya jawab ya. Oke. Siap. Jadi berdasarkan tadi hasil kita audiensi bahwa di SK ini ataupun surat keputusan untuk Kepgub nomor 561/874 itu tentang kenaikan upah ya, kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun atau lebih, itu diusahakan 2 hari dari hari ini ya, Mas Eko. Dua hari dari hari ini itu akan dikeluarkan SK-nya. Itu pun akan mereka kaji dulu mungkin berdasarkan dari hasil putusan persidangan PT UN, karena kalau misalkan kita mengikuti regulasi apalagi yang harus kita tempuh, soalnya semuanya itu sudah didapatkan oleh kita gitu kan ya. Kemarin kan di tanggal 31 kita aksi, itu sangat jelas aksi kita kan menuntut supaya Kepgub ini dijalankan di Kabupaten Majalengka. Ternyata dikeluarkanlah surat edaran kan dari Bapak Bupati. Tapi perusahaan-perusahaan Kabupaten Majalengka masih berdalih mungkin ya Ketua? Ya, karena berdalihnya kenapa? Karena itu bahasanya kita sedang menunggu hasil putusan PT UN Bandung. Nah, di PT UN sendiri putusannya udah keluar dan hasilnya itu sangat jelas. Perusahaan harus menjalankan Kepgub tersebut. Nah, kemarin itu kan udah ada surat edaran. Nah, tinggal kita kuatkan lagi dengan surat keputusan dari Bapak Bupati. Ya contohnya lah di perusahaan yang saya bekerja itu, mereka itu menjabarkan bahwa apapun itu dan berapapun itu, kalau instruksi dari pemerintah mereka siap menjalankan. Nah itu nanti paling kita tinggal ketika misalkan SK sudah keluar ya ABM juga harus kita rapatkan kembali Pak Ugi. Karena kan gini, jangan sampai yang merasakan itu yang ada serikat pekerjanya saja di perusahaannya gitu kan. Yang minimalnya kan yang tidak ada serikat pekerja juga adalah gitu kan. Walaupun di situ ada kriteria yang dari 3,27 sampai 5% itu. Ini tuh jawabannya Pak Ugi, ada lagi? Nah tadi menanggapi jawaban dari Ketua, kan bahasanya lagi dikaji ulang Pak. Seandainya Bupati kita di hari Jumat, kalau 2 hari ke depan kan berarti hari Jumat, betul. Seandainya dalam pengkajian itu Bupati ternyata tidak mengeluarkan surat keputusan, tapi tetap bahasanya surat edaran, apa nih untuk langkah kita khususnya di ABM? Ya kalau misalkan itu bahasanya masih tetap surat edaran, ya kita bikin reaksi, tapi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ABM ya, pimpinan-pimpinan federasi yang ada di Kabupaten Majalengka. Ya kalau dari PPMI sendiri saya ngambil sikap bahwa kalau misalkan itu tetap surat edaran, ya kagok gitu kan, kita bikin aksi aja gitu sekalian, karena kan kita sudah harus, apalagi kata Sege yang harus ditempuh sama Baik-baik sudah ya. Iya. Dan apapun yang kita jalankan itu ya udah sesuai dengan regulasi gitu kan, apalagi yang harus kita minta gitu. Surat persidangan sudah selesai, ataupun misalkan bahasa Apindo mereka sedang melakukan melanjutkan
ke MA katanya. Ya MA juga mana gitu kan bukti bahwa mereka sedang melanjutkan menaikkan ke MA, dan itu pun harus jangan melewati 14 hari dari putusan itu dikeluarkan. Udah lebih ya Ketua? Sangat lebih. Oh. Udah sangat lebih itu. Jadi ini juga perhatian buat perusahaan-perusahaan di Kabupaten Majalengka, karena itu instruksi dari pemerintah langsung dari Bapak Gubernur Jawa Barat, mohon untuk dijalankan ketika nanti SK dari Bupati itu dikeluarkan. Sebenarnya sih kalau misalkan itu dari SK dari Bupati tidak keluar juga, sebenarnya itu harus sudah dijalankan. Kalau di Cianjur itu udah jalan, Kerawang juga udah jalan. Dan kenaikan ya berdasarkan perundingan bipartit di perusahaan masing-masing di internal itu. Ada lagi Pogi? Baik Ketua, terima kasih atas jawabannya, luar biasa nih. Untuk poin selanjutnya Ketua, terkait rekomendasi kita untuk kenaikan upah di angka 30%. Teknisnya, seandainya Bupati merekomendasikan mengunci rekomendasi untuk Kabupaten Majalengka di angka 30%, teknis pengawalan kita di provinsi seperti apa? Karena kan setahu saya tetap yang menentukan itu di provinsi. Betul. Nah, terus seandainya 30% itu Bupati tidak mau merekomendasikan itu, apa reaksi kita? Ini biar nanti Pak Sekum yang jawab ini. Silakan. Ya, jawab ya. Ya, Pak Sek. Kita udah berkomunikasi sama kawan-kawan federasi bahwa kalau memang dia diindahkan tempat tidak tidak mengabulkan pemerintah pada kita sudah minta dengan baik sekali. Kalau tidak direkomendasikan 30%, ya kata tadi Pak Ketua, ya kita akan mengadakan aksi yang sangat luar biasa, ABM di daerah. Kita aksinya di daerah. Kalau rekomendasi tidak kita dapatkan 30%, kita aksinya di daerah. Dan kalau misalkan rekomendasi itu diberikan oleh Bupati, kita akan bertarung di provinsi. Kita akan menyusun kekuatan, kita akan menyusun strategi bagaimana caranya supaya pengawalan rekomendasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Ya, biar rekomendasi ini dapat dikawal dengan baik. Jadi saya akan membuat strategi dan semacam perlawanan atau pertarungan, yaitu bersama kawan-kawan dari Aliansi Ciayu Majak Kuning. Kita akan bentuk nanti Aliansi Ciayu Majak Kuning dan bergabung bersama ABM. Bila perlu kita akan bermotor dari Kabupaten Majalengka sampai Gedung Sate. Itu yang akan kita lakukan. Kalau memang surat rekomendasi itu sudah kita dapatkan, kita bertarungnya di provinsi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Sekum untuk jawabannya. Nah, terkait poin ketiga, terkait LKS tripartit ini. Terkait LKS tripartit ini kan sebetulnya sudah ada di Kabupaten Majalengka. Betul. Cuma memang tidak berjalan. Nah, Suri. bahasanya kan karena kebetulan saya tadi tidak hadir, bahasa pemerintah bagaimana teknis untuk mengaktifkan kembali LKS tripartit tersebut agar setidaknya hubungan industrial di Kabupaten Majalengka itu terjalin. Ya, maksudnya tadi jawaban dari pemerintah sendiri seperti apa terkait bagaimana cara pemerintah untuk membangkitkan kembali atau mengaktifkan kembali LKS tripartit tersebut. Oke, saya jawab Pak Oki. Jadi tadi itu pun diakui oleh pemerintah bahwa LKS tripartit ini sebenarnya ada, tapi goib. Mati suri apa jin apa gimana itu? Kenapa goib? Karena mungkin secara administrasi, secara struktural itu ada, tetapi tidak dijalankan. Nah, sebenarnya kan itu kalau misalkan adanya LKS tripartit itu kan kesempatan bagi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah itu untuk berdiskusi sebenarnya, gitu kan. Nah, makanya dari kami, dari ABM tadi itu menekankan bahwa LKS ini harapannya untuk diaktifkan kembali, karena kan
selain kita untuk berdiskusi terkait ketenaga kerjaan saja, ya harapan di tahun ini juga untuk merekomendasikan upah ataupun UMK tahun 2023 itu ya hasil dari rapat LKS tripartit. Karena kalau mengacu ataupun ke DPK itu menurut saya tahun kemarin aja kita di prank ya dong. Kita ngajuin di angka 360, ternyata kan yang dikeluarkan yang sangat luar biasa itu 18.000. Yang tadinya 18% menjadi 18.000 ya. Jadi intinya itu pemerintah pun siap katanya untuk memfasilitasi. Nanti mungkin secepatnya lah kita dari perwakilan KBM merapat ke dinas tenaga kerja di Kabupaten Majalengka untuk membicarakan LKS tripartit ini, karena ya juga gitu kan industri di Majalengka sudah lumayan, tapi tidak ada yang namanya LKS tripartit gitu kan. Jadi kayak dipikirkan oleh mereka udahlah dah paling buru naon udah gitu kan. Hidap gitu, buruh nagih hidap. Cukup dengan 2.027.000 itu dalam 1 bulan cukup itu Ya, memenuhi kebutuhan ini hidup kan layak. Disangka nanti kan buruh Majalengka itu konaah semua gitu. Nah, Bersyukurnya berarti besar sekali untuk buruh Majalengka, luar biasa ini. ya, ada lagi Pak Ugi? Ya mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Sekum. Silakan Pak Sekum. Ya Pak Sekum, silakan waktunya mau pemaparan ataupun pertanyaan ataupun pernyataan, silakan. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ketua Pak Sekum, Pak Ugi yang sudah memberikan waktu untuk berbicara kepada saya. Kalau saya sih sifatnya hanya mengutarakan apa yang dirasakan teman-teman pekerja di Majalengka. Jadi dengan adanya UMK yang sekarang ini, benar-benar kita hidup seperti menjerit. Apalagi ditambah dengan kenaikan BBM yang begitu signifikan. Ya bolehlah, apapun itu. Tapi yang dirasakan teman-teman ini dengan upah yang kita dapatkan hanya 2 juta ditambah lagi beban dengan kenaikan BBM yang begitu benar-benar menjerit, dengan adanya 2 juta pun tidak cukup untuk 1 bulan, apalagi ditambah dengan kenaikan BBM. Dan khususnya di PT DII gitu, kami pun di situ berharap dengan kenaikan UMK juga ditambah dengan adanya suatu tunjangan seperti transport. Mungkin dengan adanya tunjangan-tunjangan seperti transport itu bisa membantu teman-teman untuk hidup layak selanjutnya. Ya harapan saya mudah-mudahan dengan perjuangan kita ini ada hasil. Karena perubahan itu mulai sekarang dan hari ini harus kita lakukan di Majalengka. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Sekum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekum Yardi untuk penyampaiannya. Mungkin itu hasil dari tadi audiensi dengan Bapak Bupati. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan tetap dikasih kesehatan untuk perjuangan ini, karena perjuangan upah di Majalengka ataupun perjuangan kesejahteraan di Majalengka ini sangat luar biasa, harus kita raih. Jadi mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah perjuangan kita agar semuanya bisa kita dapat. Ya mungkin itu saja dari kami selaku DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, Hidup PPMI maju sejahtera, Allah ridho, Allahu Akbar.